Sekte Yunxia di perbatasan utara. Pemimpin sekte mengangkat seruan dan berbicara kepada para tetua di aula, para dewa telah dihancurkan, dan roh-roh jahat sedang menimbulkan malapetaka. Jika kita tetap diam, kita akan menjadi yang berikutnya yang menderita. Sampaikan perintah ini, semua murid sekte, bersiap untuk berangkat dan berkumpul di Kuil Leyin. Lembah 10.000 binatang di wilayah barat. Master Lembah Macan Putih melihat panggilan itu dan menggeram, para iblis selalu ambisius. Jika kita membiarkan mereka menguasai langit keenam, suku binatang buas juga akan hancur. Beritahu para pemimpin setiap suku untuk membawa pasukan elit mereka ke Kuil Leyin untuk melawan roh iblis bersama-sama. Hutan gelap. Setelah menerima berita itu, para pendeta binatang yang telah melarikan diri ke segala arah berkumpul bersama. Biksu beruang itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kerajaan ilahi telah hilang, dan kita tidak bisa melarikan diri. Mengapa tidak mengikuti Tuhan dan melawan roh iblis bersama-sama?" Semua orang merespons serempak dan bergegas menuju Kuil Leyin. Selain itu, semua sekte manusia dan suku binatang, besar dan kecil, di berbagai penjuru langit keenam, baik yang memiliki sedikit gesekan dengan kerajaan Tuhan maupun yang selama ini bersikap netral, menanggapi panggilan tersebut. Hanya dalam satu hari, berbagai kekuatan membawa pasukan mereka ke Kuil Leyin satu demi satu. Di luar Kuil Leyin, 100.000 orang segera berkumpul di ruang terbuka yang awalnya bobrok. Para biksu manusia mengenakan jubah berbagai warna, memegang instrumen magis. Para biksu binatang, dalam berbagai wujud, memancarkan aura yang kuat. Meskipun mereka berasal dari ras dan faksi yang berbeda, saat ini, mereka semua memiliki tekad yang sama, tekad untuk berjuang demi kelangsungan hidup dan demi tanah air mereka. Wu Hao berdiri di tempat tinggi, menatap kerumunan padat di bawah, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. "Lah," berseru lantang, "rekan-rekan seperjuanganku. Iblis telah muncul, menghancurkan semua makhluk hidup. Para dewa telah dihancurkan, dan banyak sekali rekan senegara telah meninggal secara tragis. Sekarang kita berkumpul di sini untuk melindungi langit keenam dan membalaskan dendam rekan-rekan kita yang gugur. Aku, Wu Hao, bersumpah di sini bahwa aku akan berjuang bahu-membahu denganmu sampai iblis benar-benar musnah. Bunuh semua jiwa iblis. Balas dendam. Jaga langit keenam. Lawan jiwa iblis sampai mati." 100.000 orang berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit, dan bahkan roh jahat di udara tampak sedikit sima oleh momentum ini. Chen Ping melihat pemandangan ini dan merasa lega dengan kekuatan ini. Mereka akhirnya memiliki modal untuk melawan roh jahat. Chen Ping meminta Wu Hao untuk mengambil alih pekerjaan itu, sementara dia membawa orang-orang dari Kuil Leyin ke menara penekan iblis untuk memulihkan diri. Untuk menekan roh jahat, mereka hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka dan sekarang harus pulih secepat mungkin. Tepat saat Wu Hao tengah mengumpulkan kekuatan dari segala sisi, di dalam ibu kota ilahi, sang pemakan jiwa tengah berdiri di pintu masuk istana bawah tanah, menatap segel emas di depannya dengan tatapan dingin. Segel ini memiliki asal yang sama dengan segel Kuil Leyin.
Keduanya bertransformasi dari kekuatan dewa kuno dan menekan puluhan ribu jiwa iblis. Tuanku, segel ini terlalu kuat. Kami sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak bisa membukanya. Seorang tetua pembudidaya setan membungkuk dan berkata, "Pemakan jiwa mendengus dingin, tidak berguna. Bahkan segel pun tidak bisa dihancurkan." Dia mengangkat tangannya dan menamparkan segel itu. Perisai cahaya keemasan itu bergetar hebat, tetapi tetap tidak bergerak. Sue Wuying berdiri di samping dan berkata dengan hati-hati, "Tuanku, segel ini sama dengan segel kuil Leiyin." Segel kuil Leiyin longgar karena lonceng Leiyin sudah tidak ada lagi. Namun, patung segel Sendu selalu ada di sana. Untuk membuka segelnya, Anda membutuhkan buku pendeta. Sekarang ibu kota ilahi telah dihancurkan, Wu Hao telah menghilang. Dia pasti bersembunyi. Bagaimana kalau kita call Wu Hao dan paksa dia menyerahkan buku panduan pengorbanan? Niat membunuh terpancar dari rongga mata kosong Soul Devourer. Baiklah. Karena Wu Hao adalah penguasa kerajaan ilahi, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sampaikan perintahku, semua jiwa iblis dan kultivator iblis berkumpul. Cari Wu Hao. Jika dia menyerahkan buku panduan pengorbanan, aku akan mengampuni nyawanya. Jika dia menolak, aku akan membunuh semua kultivator kerajaan ilahi. Ikuti perintah Tuhan. Tak lama kemudian, pasukan yang terdiri dari 100.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis yang menanggapi perintah pengumpulan iblis berkumpul bersama untuk membentuk pasukan hitam yang lebih besar lagi. Setelah mengetahui bahwa Wu Hao berada di kuil Leiyin, ratusan ribu pasukan berbaris menuju kuil Leiyin. Kemanapun pasukan iblis itu lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah warna, rumput-rumput dan pepohonan menjadi layu, energi iblis yang pekat menutupi langit, bahkan awan-awan gelap di langit pun menjadi semakin gelap. Di dalam kuil Leiyin, kultivator yang bertugas pengintaian bergegas menghampiri dan berkata kepada Wu Hao, "Tuan, ini gawat. Pasukan jiwa iblis dan puluhan ribu iblis sedang menuju ke arah kita dan diperkirakan akan tiba dalam sehari." Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Meskipun mereka telah mengumpulkan 100.000 orang, menghadapi 100.000 jiwa iblis, puluhan ribu pembudidaya iblis, dan pemakan jiwa dari alam manusia abadi, hasilnya masih tidak dapat diprediksi. Wu Hao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara berat, "Rekan-rekan Taoisku, pasukan jiwa iblis telah tiba. Pertempuran hari ini adalah tentang bertahannya surga ke-6. Mereka yang bersedia berjuang bersamaku, ikutilah aku untuk menghadapi musuh." "Kami bersedia berjuang bersama Raja." Semua orang menjawab serempak tanpa ada yang mundur. Pada saat ini, dewa pemakan jiwa telah berubah wujud menjadi seorang anak kecil, menunggangi kepala singa yang tingginya 100 kaki. Di belakang sang dewa diikuti oleh dua lelaki tua yang memegang pedang, dan di sebelahnya adalah tetua agung dari Aula Dao Jahat, Sue Wuying. Sue Wuying awalnya tidak ingin terlibat dalam urusan surga ke-6, jadi dia langsung kembali ke aula utama istana. Dao Jahat, tidak mungkin dewa pemakan jiwa akan mengejarnya. Namun, karena mengira saat itu akan terjadi perang besar di surga ke-6 dan akan ada banyak sekali jiwa yang mati,
Sue Wuying memutuskan untuk tetap tinggal dan menolong tuan ini. Penatua Wuying, selapa orang terkuat di surga ke-6. Tuhan bertanya, dia telah ditindas selama ribuan tahun, dan langit ke-6 telah lama berganti dinasti. Ini bukan lagi eranya. Sue Wuying merenung sejenak dan berkata, yang kita tahu adalah Wu Hao, penguasa kerajaan ilahi, telah mencapai puncak tingkat pertama manusia abadi. Oh, apakah ada kekuatan yang tidak diketahui? Tanya sang dewa penasaran. Yang tak dikenal itu adalah Master Chu, leluhur kuil Leiyin. Dia telah menghilang selama hampir 10.000 tahun. Ada juga jenius Bisman Balhesong, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Konon katanya dia telah pergi ke surga yang lebih tinggi. Setelah mendengar ini, sang penguasa mengangguk pelan dan berkata, "Aku kenal semua orang yang kau sebutkan. Aku tidak menyangka setelah 10.000 tahun, langit ke-6 tidak mengalami kemajuan. Orang tua yang dulu masih yang paling kuat. Apakah tidak ada guru di antara generasi muda surga ke-6? Ini." Sue Wuying terdiam. Aku juga tidak tahu banyak tentang surga ke-6. Aku baru saja dikirim ke sini baru-baru ini oleh kepala istana. Tuanku, ada peringkat seni bela diri di surga ke-6. 10 orang teratas di peringkat tersebut semuanya jenius dari generasi muda surga ke-6. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih bergegas maju dan berkata. Sang tuan melirik ke arah pihak lainnya dan bertanya, siapakah mereka? Raja setengah binatang, nomor 1 dalam peringkat seni bela diri, baru berusia lebih dari 200 tahun, tetapi telah menduduki posisi teratas selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang tahu dari mana gurunya berasal, atau kekuatan apa yang ada di belakangnya. Fan Tianyu, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat seni bela diri, adalah jenius nomor 1 di negara ilahi. Konon, telah setara dengan Raja Ming setengah binatang. Keduanya baru bertarung sekali dan tak pernah bertarung lagi sejak itu. Kata lelaki tua berambut putih itu. Di antara para jenius muda ini, bukankah ada orang yang bernama Chen Ping? Sang Tuhan mengerutkan kening dan berkata, Chen Ping. Pria tua itu tertegun. Jelas dia tidak begitu mengenal Chen Ping. Sue Wuying buru-buru berkata, Tuanku, Chen Ping memiliki beberapa masalah dengan istana Dao jahatku. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak perlu dikhawatirkan. Menurut spekulasi, dia hanya berada di tingkat pertama atau kedua alam abadi bumi. Sekalipun dia bisa melawan lawan di tingkat yang lebih tinggi, dia tidak sebanding dengan kejeniusan surga ke-6. Benarkah? Sang penguasa tercengang. Aku hampir saja menembus batasan itu, tetapi karena kedatangan Chen Ping, aku menyia-nyiakan 1 hari lagi dengan sia-sia. Terlebih lagi, kekuatan naga dalam diri orang ini sangat murni, seolah-olah dia adalah keturunan klan naga. Mendengar perkataan Tuan, Sue Wuying berkata, orang ini memang keturunan klan naga, tetapi wilayah kekuasaannya tidak berkaitan erat dengan kekuatannya. Terkadang dia sangat kuat, tetapi terkadang dia sangat lemah. Namun, dia memiliki banyak senjata magis, yang menambah banyak kekuatan tempurnya. Namun,
Orang ini memiliki lonceng bermotif naga di tangannya yang sebenarnya dapat menggantikan lonceng suara guntur dan terus menyegelku selama berhari-hari. Setelah Tuan selesai berbicara, La tiba-tiba menatap Sue Wuying dan berkata, "Apakah kau mencuri lonceng suara guntur dari kuil Leyin dari Istana Dao Jahat?" Sue Wuying tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, berkata, "Tepat sekali. Kami tahu bahwa segel ini perlu diperkuat dengan lonceng suara guntur setiap 100 tahun, jadi kami mencuri lonceng suara guntur kali ini agar Tuan dapat memimpin jiwa iblis untuk menembus batasan tersebut. Jadi, aku harus berterima kasih banyak padamu," kata Tuhan sambil tersenyum. "Itu tidak perlu. Kita berdua adalah praktisi sihir dan seharusnya saling membantu." Sue Wuying tampak tidak mengerti arti kata-kata sang dewa. Kau mencuri lonceng suara guntur dan melepaskan kami, hanya untuk memanfaatkan jiwa-jiwa iblis di bawah komandoku untuk berkultivasi. Apa aku benar?" Tuan mendengus dingin. Sue Wuying terdiam sesaat, karena mereka memang punya ide ini. Lagi pula, jiwa-jiwa iblis ini adalah semua kultivator iblis yang terbunuh saat itu. Setelah jiwa iblis manapun ditekan, Istana Dao Jahat akan menyerap semua jenis jiwa untuk dikultivasi, terlepas dari apakah mereka jiwa iblis, jiwa manusia, atau jiwa binatang. Melihat Sue Wuying terdiam, sang dewa melanjutkan, "Tapi kau memang banyak membantuku. Apapun tujuanmu, aku harus berterima kasih padamu, Istana Dao Jahat. Kali ini aku akan melakukan pembantalan massal di surga ke-6, lalu kau bisa mengambil semua jiwa yang mati." "Terima kasih, Tuanku." Sue Wuying sangat senang. Sang Bhagava menuntun semua orang menuju kuil Lelien, tetapi tepat ketika mereka hendak tiba di kuil Lelien, gelombang kekuatan spiritual yang tiba-tiba membuat sang Bhagava mengerutkan kening. "Ada beberapa kultivator protos di dekat sini. Carikan mereka untukku." Atas perintah Sareng Pencipta, seluruh jiwa iblis dan pembudidaya iblis berhamburan ke segala arah. Tak lama kemudian, lebih dari selusin pendeta dibawa ke hadapan Tuhan. "Apakah kamu dari klan dewa? Apakah kamu di sini untuk mengumpulkan informasi?" Melihat ke arah belasan biksu, Sue Wuying bertanya terlebih dahulu. Tidak, kami dari Istana ke-6 Kuil, dan aku adalah Master Istana ke-6 Jinfu." Biksu terkemuka itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang dari Kuil." Sang Tuan juga sedikit terkejut. Orang-orang di Kuil itu berasal dari klan dewa, dan mereka berasal dari ras yang sama dengan kerajaan dewa. Mereka pasti ada di sini untuk mengumpulkan informasi dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Bunuh saja mereka secara langsung untuk menyelamatkan dirimu dari kesulitan." Seorang lelaki tua di belakang Tuhan berkata, Tidak, meskipun kami juga ras para dewa, kami berbeda dari kerajaan para dewa." Master Istana ke-6 Jinfu segera melambaikan tangannya. Sue Wuying juga buru-buru berkata, "Apakah kalian orang-orang dari Master Istana ketiga?" "Tidak buruk." Jinfu mengangguk. "Aku Sue Wuying, sesepuh Aula Jalan Jahat." Sue Wuying memperkenalkan dirinya. Mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Aula Jalan Jahat, Master Aula ke-6 Jinfu langsung gembira,
Tetua Sue, Master Aula ketiga kami memiliki hubungan dekat dengan Aula Jalan Jahat. Saya harap Anda bisa menyampaikan beberapa kata baik untuk mereka. Kami tidak berniat mengikuti Tuhan sebagai musuh. Jika kalian ingin membunuh orang-orang dari kerajaan Allah, kami tidak akan menghentikan kalian. Sue Wuying membisikkan beberapa patah kata di telinga sang dewa, dan sang dewa mencibir. Jadi tidak semua orang dari klan dewa sombong dan lebih suka hancur daripada tunduk. Karena kau bukan bagian dari kerajaan Allah, maka segeralah pergi dari sini. Keluarlah dari surga ke-6. Mulai sekarang, surga ke-6 akan menjadi milikku. Master istana ke-6 mendengarkan dengan wajah memerah, tetapi ia tak berdaya. Lagi pula, La tidak sehebat yang satunya dan kekuatannya tidak setinggi Lord. Lagi pula, kuil mereka mungkin akan bekerja sama dengan roh-roh jahat ini di masa mendatang, jadi tidak akan mudah menyinggung mereka. Maka ia segera mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita pergi dari sini sekarang juga." Master istana ke-6 melarikan diri bersama anak buahnya, berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Soal pembunuhan Chen Ping, penguasa istana ke-6 sudah melupakannya. Namun, karena penguasa istana muncul dengan begitu meriah, bahkan jika Chen Ping memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia pasti akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Tuhan membawa semua orang ke kaki kuil Leyin. Melihat pegunungan yang menjulang tinggi di hadapannya, Tuhan dipenuhi dengan haru. Dia telah ditekan di sini selama 10.000 tahun. Pada saat ini, lereng bukit kuil Leyin sudah dipenuhi orang-orang. Semuanya adalah orang-orang kuat dari seluruh surga ke-6. Ketika mereka melihat pasukan gelap jiwa-jiwa iblis, semua orang terdiam. 100.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis. Skala ini cukup untuk membuat orang terdiam. Terutama puluhan ribu jiwa iblis di belakang Tuhan, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, membuat orang-orang merasakan penindasan yang kuat. Semua jiwa iblis memiliki aura seperti itu. Tidak ada yang tahu di alam mana jiwa iblis ini berada sebelum tubuh fisik mereka menghilang. Pada saat ini, semua pria kuat yang berada di tengah gunung memasang ekspresi serius di wajah mereka. Roh-roh jahat ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Wu Hao dan yang lainnya juga tampak hikmat, terutama ketika mereka melihat Tuhan, semua orang penuh dengan tekanan. Lagi pula, mereka semua adalah makhluk tua yang telah tertindas selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka di masa lalu. Pemimpin sekte Yunxia menatap Tuan dengan ekspresi yang sangat serius. Ketika tatapannya tertuju pada 2 lelaki tua bersenjatakan pedang di belakang Tuan, matanya melebar. Kedua lelaki tua ini sama-sama kultivator pedang dan penampilannya sulit dipahami. 10.000 tahun yang lalu, satu-satunya pembudidaya pedang yang terkenal di antara klan iblis surga ke-6 adalah 2 bersaudara. Pedang ilahi yang tak tertandingi. Yang satu disebut Wu Shuang, yang lainnya disebut Shen Jian. Pemimpin sekte Yunxia tidak mengenal kedua saudara pedang ilahi Wu Shuang, tetapi tampaknya kedua lelaki tua ini adalah mereka. Ratusan ribu biksu, yang terpisah jarak ribuan kaki, saling menatap satu sama lain. Wu Hao memimpin anak buahnya perlahan menuruni gunung.
Karena pihak lain telah datang, Anda harus menghadapinya, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Karena kau telah lolos dari batasan, sebaiknya kau bawa pasukanmu dan cari tempat baru untuk membangun kembali tubuhmu, daripada terlibat dalam pertempuran sengit dengan kami. Ini hanya akan merugikan kedua belah pihak. Kamu mungkin akan ditekan lagi. Wu Hao berkata kepada Tuhan. Sang penguasa memandang Wu Hao dengan jijik di wajahnya dan berkata, dengan sekelompok sampah sepertimu, bahkan kedua belah pihak tidak akan dirugikan. Lagi pula, kau tidak cukup memenuhi syarat untuk menekanku. Perkataan Sang Bhagava membuat wajah 100.000 pendeta yang hadir dipenuhi rasa malu. Ada begitu banyak pembudidaya manusia dan binatang, tetapi mungkin tidak banyak, atau bahkan tidak ada, yang tingkat kekuatannya benar-benar lebih tinggi daripada Tuan. Sekarang setelah kita sampai pada titik ini, mari kita berhenti bicara omong kosong dan mulai. Wu Hao bersiap di posisinya. Semua biksu lainnya menghunus senjata mereka, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya merasa takut. Aku bisa memberimu kesempatan. Sang dewa mencibir, biarkan generasi muda bersenang-senang, jangan bilang aku menindasmu. Jika kau kalah, serahkan buku panduan pengorbanan itu, lalu keluariah dari surga ke-6. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Bagaimana jika kamu kalah? Tanya Wu Hao. Aku akan membawa umatku pergi dan tidak akan pernah muncul di surga ke-6 lagi, kata Tuhan dengan yakin. Wu Hao berbalik dan melirik orang-orang di belakangnya. La tidak berani mengambil keputusan sendiri dan harus mendengarkan pendapat semua orang. Tidak masalah, aku akan bertemu mereka dulu. Seorang pria berpakaian hijau melompat ke hadapan Wu Hao dan berkata, Tuan, izinkan aku bertemu dengan para pembudidaya iblis ini dan biarkan mereka merasakan tinju besiku yang tak terkalahkan. Wu Hao melihat seseorang berdiri, jadi dia mengangguk dan menatap Tuan dan berkata, baiklah. Sang Tuan tertawa, dan tawanya sangat angkuh dan kejam, seolah-olah akhir cerita telah ditentukan. Tuanku, saya pergi dulu. Seorang pemuda berpakalan putih berdiri, La mengenakan pakalan putih yang berkibar dan tampak seperti seorang abadi. La sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator iblis. Kamu, sang tuan menatap pemuda berpakaian putih itu. Tuan muda sekte Tianluo, Mubai. Pria muda berpakaian putih itu memperkenalkan dirinya. Wah! Kau sedang mencari kematian. Pria berbaju biru itu mencibir.